warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin Bapak dan saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa memanjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya pada malam yang mulia ini di masjid yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu untuk menambah wawasan atau memperkuat keislaman atau mengulangi sedikitnya ilmu-ilmu Islam yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya menerima amal saleh kita pada kesempatan malam ini dan menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik bagi kita semua dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani di dunia ini.
Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yahfazukumullah. Kita akan membacakan hadis berikutnya, hadis yang ke-50. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Bishr radhiyallahu ta'ala anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fababun natamassaku bihi jami'un qal la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah kharajahu al-Imam Ahmad bihadzal lafaz. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Bishr radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam sungguh banyak sekali. Maka tunjukkanlah kepada kami suatu bab dari syariat Islam yang kami pegang teguh. Bab itu meliputi segalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisanmu masih saja basah dari berzikir kepada Allah. Lisanmu masih akan terus basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yahfazukumullah. Hadis ini pembahasan tentang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum dan secara khusus. Zikir secara umum berarti zikir apa saja yang tidak ada hubungannya dengan bab-bab tertentu, ibadah-ibadah tertentu, judul-judul tertentu, masalah-masalah tertentu gitulah. Yang kedua, zikir khusus yang dibaca setelah ini, dibaca setelah itu, dibaca mau kemana, begitu. Sebelumnya disebutkan bahwa syariat Islam sudah banyak sekali. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Bishr memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menunjukkan satu bab yang meliputi segala permasalahan untuk bisa menjadi pegangan.
Lalu Rasulullah SAW menunjukkan, mengarahkan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala jika terus diistiqomahkan itu menunjukkan bahwa lisanmu tetap basah. Permasalahannya adalah masalah zikir ini kaum muslimin memahami masalah zikir itu seperti apa, kan? Salah satunya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantiannya siang dan malam, malam dan siang silih berganti, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Mereka adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri dan keadaan duduk serta dalam keadaan berbaring. Dan mereka senantiasa memikirkan, merenungi ciptaan berupa ciptaan langit dan bumi. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau. Engkau tidak menciptakan itu semuanya dengan batil. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Sebagian ulama mengatakan bahwa seseorang tidak disebut ahli zikir kecuali dia berzikir dalam tiga keadaan. Seseorang tidak disebut ahli zikir kecuali apabila ia berzikir dalam tiga keadaan. Satu, dalam keadaan berdiri secara umum. Yang kedua, dalam keadaan duduk secara umum. Yang ketiga, dalam keadaan berbaring. Selanjutnya ada berzikir sedang berdiri, apa yang khusus, misalkan dalam keadaan sholat. Zikir dalam keadaan duduk, misalkan dalam keadaan sholat. Zikir dalam keadaan berbaring, misalkan dalam keadaan mau tidur, misalkan itu kan berbaring, dan lain sebagainya.
Dan majelis ilmu juga disebut majelis zikir, karena di dalamnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Orang-orang yang zikirnya banyak, yang banyak sekali zikirnya, yang sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut al-mufarridun. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang ahli zikir itu menang. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berzikir itu terbagi atas berapa? Kalau tadi kan keadaannya ada 3. Berzikir itu keadaan hanya 3. 1 dalam keadaan berdiri, 2 dalam keadaan duduk, 3 dalam keadaan berbaring. Itu keadaannya. Yang kedua, zikir itu juga ada 3 bentuk. Dilakukan 1 oleh hati, 2 dengan lisan, 3 dengan anggota badan. Kapan seseorang disebut berzikir dengan hatinya? Apabila senantiasa ia merasa awasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Kemudian dia ucapkan juga dengan lisannya. Kemudian dia berzikir dengan anggota badannya, berarti melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu juga disebut berzikir. Ada sebuah pertanyaan, apakah seseorang disebut ahli zikir, ahli doa, tapi dia melanggar syariat? Disebut ahli zikir tapi melanggar syariat. Berarti melanggar syariat mungkin bisa dengan perbuatannya. Bagaimana? Karena berzikir ini cakupannya sangat luas, tidak sebatas dengan apa? Dengan lisan. Sekarang tilawatul Quran yang dibaca dengan lisan disebut zikir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, maksudnya Al-Quranul Karim, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan ia kelak di negeri akhirat pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira
Wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Pada dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Maka kamu hari ini dilupakan juga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yahfadukumullah. Al-Qur'anul Karim itu zikir. Kemudian ada juga di dalam ayat disebutkan salat itu zikir. Qala ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkanlah, dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Renungannya, barang siapa memperbanyak salatnya berarti memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan lagi, mungkinkah seseorang di dalam salat tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin saja. Bagaimana kok mungkin saja? Boleh jadi lisannya berzikir tapi hatinya tidak. Boleh jadi lisannya berzikir tapi fikirannya tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh lisannya. Bisa jadi seperti itu. Padahal di dalam salat isinya semuanya apa? Zikir dan doa. Begitu menghadap kiblat, dan itu maknanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim dan muslimah yang akan mendirikan salat mengangkat tangan dan mengucapkan zikir Allahu Akbar. Apabila ucapan lisan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, maka akan dipermasalahkan. Makanya pertanyaannya, mungkin enggak seseorang salat mengucapkan Allahu Akbar tapi dia itu zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia meyakini Allahu Akbar, tidak mungkin akan berbuat apa? Kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya, antara yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Antara yang diucapkan tidak sesuai dengan yang diyakini. Ada namanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kan mesti mengetahui artinya, mengetahui maksudnya, kan gitu. Ada seseorang bertanya, seorang anak muda bertanya kepada orang tua. Pertanyaannya seputar bacaan salat yang dimulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Seorang pemuda tadi bertanya kepada orang tua, Pak, sudah berapa puluh tahun Bapak sholat? Bapak itu menjawab, sudah sekian tahun. Memang ada apa? Begini Pak, saya mau bertanya, Bapak itu sholat selama itu
Itu yang Bapak baca dari awal sampai akhir itu Bapak tuh ngerti nggak baca apa itu maksudnya itu? Artinya apa? Maksudnya apa? Ngerti nggak Pak? Itu anak muda nanya begitu. Kenapa nanya begitu? Karena boleh jadi ada orang yang sholat dimulai dengan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin ada yang dia tidak tahu apa itu artinya, atau sebagian yang ngerti, sebagiannya tidak. Maksudnya apa? Maksudnya betapa pentingnya karena sholat itu tiap hari, tiap saat, maka Bapak harus ngerti bahasa Arab. Bapak harus ngerti bahasa Arab. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Itu. Atau baca doa iftitah yang lain misalkan, Bapak harus ngerti Pak. Penting bahasa Arab itu berarti. Karena boleh jadi kita belajar bacaan sholat itu bukan dari tulisan Arabnya kan gitu, tapi boleh jadi dari tulisan apa? Latin. Atau kita mengikuti bacaan yang dibaca oleh yang mengajari kita. Bukan langsung baca Arabnya gitu, gitu semuanya. Belum tentu kan. Karena boleh jadi ada yang tidak bisa membaca tapi bisa menghafal. Jadi bacanya itu mungkin sulit, tapi ketika membaca tanpa baca, maksudnya tanpa baca begini dia hafal gitu. Contoh misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bisa lancar, tapi ketika disuruh baca Allahumma ba'id baini belum tentu bisa lancar gitu. Itu baru bacaannya. Bagaimana terjemahannya? Ya Allah, jauhkanlah antara diri hamba dengan kesalahan-kesalahan hamba selama ini, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Itu kan perlu perenungan. Permasalahan bukan permasalahan sebatas hafalan. Permasalahannya bukan sebatas bagus-bagusan bacaan. Tapi betul kata pemuda tadi, betapa pentingnya bahasa Arab itu karena Bapak sholat setiap saat dengan bahasa itu. Bahasa sholat ya bahasa Arab kan begitu. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang misalnya tidak memahami makna zikir-zikir bacaan sholat tadi, lalu bagaimana dengan yang tidak mau sholat? Yang tidak mau sholat tapi dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia tidak mau sholat, bagaimana coba? Dan lebih berat lagi masalahnya. Jadi kalau ada di antara kita yang belajar bahasa Arab untuk memahami zikir-zikir sholat itu, Masya Allah,